Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suratul Magfirah ingin melanjutkan presentasi mengenai biodegradasi dan bioremediasi yang di dalam pembahasannya yaitu mengenai dasar, metode, dan strategi. Yang pertama mengenai biodegradasi. Biodegradasi secara harfiah mengandung pengertian degrade dengan arti penguraian, sedangkan bio dengan arti biologi organisme. Jadi, biodegradasi itu dapat diartikan sebagai proses transformasi sebuah substrat menjadi substrat baru melalui reaksi secara biokimia dengan keterlibatan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur di dalam prosesnya. Reaksi secara biokimia ini menitik beratkan pada proses metabolisme dan melibatkan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme sehingga disebut juga dengan reaksi. Mikroorganisme yang dapat digunakan di dalam biodegradasi adalah mikroorganisme yang memiliki kemampuan memanfaatkan senyawa organik alami sebagai sumber energi serta mampu menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi. Nah, pada proses dekomposisi atau penguraian yang terjadi itu umumnya akan menghasilkan karbon dioksida, metan, air, biomasa, mikroba, dan hasil sampingan yang lebih sederhana dibandingkan dengan senyawa awal yang didegradasi. Biodegradasi merupakan salah satu proses alami di dalam mentransformasikan bahan pencemar yang umumnya memiliki molekul lebih besar atau kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Jadi biodegradasi ini mentransformasikan dari yang umumnya itu kompleks menjadi ke lebih yang sederhana lagi. Dan transformasi ini dilakukan oleh mikroorganisme, khususnya bakteri penggradasi melalui proses yang namanya metabolisme dengan cara dia menghasilkan enzim-enzim. Optimalisasi kondisi lingkungan dilakukan agar aktivitas metabolisme mikroba dapat terselenggara dengan baik. Selanjutnya, biodegradasi itu juga merupakan salah satu pengolahan limbah yang secara biologi itu sering dipilih karena efektif untuk pengolahan limbah organik terlarut dan membutuhkan biaya yang sedikit. Jadi, biodegradasi ini tidak memakan biaya yang banyak, jadi lebih efektif. Namun, keberhasilan pengolahan limbah secara biologi ini sangat tergantung pada aktivitas dan kemampuan mikroorganisme penggradasinya dan bahan organik di dalam limbah. Prinsip pengolahan limbah secara biologi adalah pemanfaatan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan protozoa. Mikroorganisme tersebut merombak limbah menjadi senyawa organik sederhana dan mengkonversikannya menjadi gas karbon dioksida, air, dan energi untuk pertumbuhan dan reproduksinya. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar biodegradasi. Nah, dasar proses biodegradasi yaitu adalah oksidasi karena kadar oksigen menjadi salah satu faktor dasar yang berpengaruh pada biodegradasi ini. Dikarenakan di dalam biodegradasi ini oksigen sangat dibutuhkan yaitu sebagai akseptor. Jadi oksigen itu dibutuhkan karena dia berperan sebagai akseptor. Kekurangan dari oksigen dapat menyebabkan laju biodegradasi menurun tajam. Jadi jika kekurangan akseptor itu maka biodegradasi itu akan menurun secara tajam. Nah, kadar air juga sangat penting di dalam proses biodegradasi karena untuk mendegradasi mikroorganisme yang digunakan harus berada pada tingkat kelembapan tertentu. Kelembaban optimum untuk melakukan biodegradasi adalah 30-90% kapasitas penyangga air. Selanjutnya ada metode biodegradasi, yaitu metode biodegradasi polimer. Nah, biasanya di dalam biodegradasi polimer ini terdapat dua langkah.
yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama ada teknik penggilingan kimia, iradiasi dengan sinar ultraviolet, fotodegradasi atau sinar degradasi thermal. Teknik ini menghasilkan produk fragmen atau biofragmentation. Yang kedua ada biodegradasi oleh mikroorganisme. Pada teknik ini yaitu menyerang dan mencerna produk fragmen hasil fotodegradasi atau bahan kimia pada limbah polimer dengan hasil akhir menjadi CO2 atau CH4, air, dan produksi biomassa yang ramah lingkungan. Nah, pada umumnya hasil proses biodegradasi ini menyebabkan perubahan sifat polimer seperti menghasilkan potongan ikatan polimer, transformasi atau terbukanya ikatan satu struktur kimia baru. Degradasi polimer dapat terjadi pada kondisi aerob dan anaerob. Nah, pada kondisi aerob, produk degradasi yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan air, sedangkan degradasi pada kondisi anaerob dihasilkan karbon dioksida, air, metana atau H2S. Pada proses ini, mikroorganisme tidak dapat menyangkut polimer langsung dari membran sel luarnya ke dalam sel. Hal ini disebabkan sebagian besar proses biokimia terjadi karena kurangnya air dan molekul polimer yang panjang. Selanjutnya ada strategi biodegradasi. Studi tentang strategi biodegradasi dapat dilakukan di dalam lingkungan yang sesungguhnya, yaitu dipendam dalam tanah atau dilakukan dengan metode simulasi. Jadi metode simulasi ini dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme tertentu yang telah diketahui jenisnya. Hasil yang ada menunjukkan bahwa laju biodegradasi oleh mikroorganisme campuran umumnya berlangsung lebih cepat, namun sukar untuk memperkirakan mekanisme degradasi yang terjadi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai dasar, metode, dan strategi dari biodegradasi. Selanjutnya kita beralih ke bioremediasi. Jadi, apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan remediasi, yang dapat diartikan sebagai proses di dalam penyelesaian masalah. Bio yang dimaksud itu adalah organisme hidup, terutama mikroorganisme yang digunakan di dalam pemanfaatan, pemecahan, atau degradasi bahan pencemar lingkungan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan aman bagi lingkungan tersebut. Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran atau polutan. Yang termasuk ke dalam polutan antara lain yaitu logam-logam berat, petroleum, hidrokarbon, dan senyawa-senyawa organik yang terhalogensi seperti pestisida, herbisida, dan lain-lainnya. Bioremediasi itu mempunyai potensi menjadi salah satu teknologi lingkungan yang bersih, alami, dan paling murah untuk mengantisipasi masalah-masalah lingkungan. Pada dasarnya, pengolahan secara biologi di dalam pengendalian pencemaran air termasuk upaya bioremediasi dengan memanfaatkan bakteri bukan hal baru, namun telah memainkan peran sentral dalam pengolahan limbah konvensional sejak tahun 1900-an. Selanjutnya ada dasar dari bioremediasi. Nah, proses utama atau proses dasar pada bioremediasi ini adalah ada biodegradasi, biotransformasi, dan biokatalis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada biodegradasi, merupakan suatu proses alami di dalam mentransformasikan bahan pencemar yang umumnya memiliki molekul yang lebih kompleks menjadi bentuk sederhana. Transformasi dilakukan oleh mikroorganisme, khususnya bakteri penggradasi, melalui proses metabolisme.
Yang kedua ada biotransformasi, adalah perubahan atau modifikasi senyawa kimia oleh enzim atau sel mikroba. Biotransformasi berbagai volutun adalah cara berkelanjutan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Selanjutnya yang ketiga ada biokatalis, yaitu suatu reaksi kimiawi yang menggunakan katalis biologis atau biokatalis. Nah, itu merupakan metode yang tidak asing di dalam proses sintesis kimia organik di ranah akademis maupun di dalam tataran industri. Pada saat bioremediasi itu terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Enzim mempercepat proses tersebut dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Nah, pada proses ini terjadi biotransformasi atau biodetoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksis atau tidak toksik. Maksudnya menjadi senyawa yang tidak beracun. Selanjutnya ada metode bioremediasi. Nah, metode bioremediasi ini terbagi atas dua metode, yaitu ada metode in situ dan metode ex situ. Yang pertama ada bioremediasi in situ. Itu merupakan metode di mana mikroorganisme itu diaplikasikan langsung pada tanah atau air dengan kerusakan yang minimal. Dalam artian lain, teknologi in situ ini adalah perlakuan yang langsung diterapkan pada bahan-bahan kontaminan di lokasi tercemar. Jadi in situ ini secara langsung melakukan perlakuannya di daerah atau lokasi yang tercemar. Selanjutnya, bioremediasi in situ itu terbagi atas biostimulasi atau biofening, yaitu dengan menambahkan nutrien dan aseptor elektron pada lingkungan pertumbuhan mikroorganisme untuk menstimulasi pertumbuhannya. Dan biogmentasi, yaitu dengan menambahkan organisme dari luar pada subpermukaan yang dapat degradasi kontaminan spesifik. Bioremediasi in situ ini menjadi teknik bioremediasi yang paling superior karena dilakukan tanpa upaya ekstraksi atau pemindahan matriks kontaminan ke tempat lain. Hal inilah yang menjadikan bioremediasi secara in situ menjadi teknik yang lebih murah karena mikroorganisme lokal diaktifasi sedemikian rupa sebagai agen pengurai. Nah, di dalam bioremediasi in situ ini akan terjadi pergerakan mikroba ke dalam daerah yang terkontaminan sebagai akibat dari pemberian stimulus atau perlakuan yang dikenal dengan istilah semotoksis, yaitu pergerakan mikroorganisme tersebut diharapkan berjalan positif sehingga degradasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada biodegradasi, merupakan suatu proses alami di dalam mentransformasikan bahan pencemar yang umumnya memiliki molekul yang lebih kompleks menjadi bentuk sederhana. Transformasi dilakukan oleh mikroorganisme, khususnya bakteri penggradasi melalui proses metabolisme. Yang kedua ada biotransformasi, adalah perubahan atau modifikasi senyawa kimia oleh enzim atau sel mikroba. Biotransformasi berbagai volutun adalah cara berkelanjutan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Selanjutnya yang ketiga ada teknik ex situ. Ini terdiri atas tiga teknik, yaitu ada land farming, yaitu teknik di mana tanah yang terkontaminasi digali dan dipindahkan pada lahan khusus yang secara periodik diamati sebagai volutun terdegradasi. Yang kedua ada composting, yaitu teknik yang melakukan kombinasi antara tanah
terkontaminasi dengan tanah yang dapat meningkatkan populasi mikroorganisme. Yang ketiga ada biofuels, yaitu merupakan perpaduan antara land farming dan composting. Selanjutnya ada strategi bioremediasi. Nah, strategi bioremediasi ini ada 4, yaitu dengan cara melakukan stimulasi aktivitas mikroorganisme asli pada lokasi tercemar dengan menambahkan nutrien, pengaturan kondisi redox, optimalisasi pH. Yang kedua ada inolokasi mikroorganisme di lokasi tercemar, yaitu mikroorganisme di lokasi tercemar yang memiliki kemampuan biotransformasi khusus. Yang ketiga ada penerapan immobilized enzim. Yang keempat ada penggunaan tanaman untuk menghilangkan atau mengubah pencemaran. Nah, selain melibatkan bakteri, pemanfaatan tanaman juga dapat digunakan di dalam strategi bioremediasi ini, yaitu dengan strategi fitoremediasi merupakan pendekatan bioremediasi yang efektif, murah. Penanaman tanaman selain itu dapat mengurangi populasi, juga dapat membersihkan lingkungan dalam waktu yang sama. Ini disebut fitoremediation dengan langkah pemanfaatan tanaman untuk membersihkan zat-zat kimia di dalam air, tanah, dan udara. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai teknik, metode, dan strategi dari biodegradasi dan bioremediasi. Demikian, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.